فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى. Kita lanjutkan kalau begitu ke bagian yang terakhir, hukum yang ketiga. Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan, apa dalilnya? Wathalitsul izharu fil baqiyah. Terus min ahrufin wasammiha syafwiyah. Namanya berarti izhar syafwi, syafawi atau syafwiyah. Al-izhar secara bahasa bermakna al-idah wal bayan. Adapun secara istilah bermakna bi ghairi, itu seperti yang telah dibahas di bab nun, harusnya bi ghairi ghunnatin karena jar majrur. Jadi dikasih kasrah tain. Karena kopas jadi sama isinya. Salahnya pun sama jadinya. Bi ghairi ghunnatin zahiratin ay zaidah. Ikhraju mengeluarkan al-harfi, huruf mudhar, huruf yang izhar, mengeluarkan huruf yang izhar atau mengeluarkan huruf secara izhar, mengeluarkan huruf secara izhar atau mengeluarkan huruf izhar min makhrajihi, dari tempat keluarnya, bi ghairi, tanpa ghunnatin zahirah, tanpa gunnah tambahan. Zahirah itu gunnah yang jelas. Apa sih maksudnya gunnah yang jelas? Ai maksudnya. Jadi kalau ada lafaz ai, itu artinya maksudnya, tafsirnya, maknanya zaidah. Jadi gunnah zahirah itu adalah gunnah zaidah. Apa zaidah? Tambahan, enggak ditambah. Berarti kalau enggak ditambah, berapa harokat? Ya satu harokat sesuai dengan sifat bainiyah yang ada pada huruf mim. Kapan? Ketika bertemu seluruh huruf selain ba dan mim, mudah. Mengeluarkan huruf dengan jelas atau mengeluarkan huruf izhar dengan jelas artinya mengucapkan huruf mim sakinah dengan jelas tanpa kesamaran. Yang kedua, tanpa ada gunnah tambahan artinya adalah tidak menahannya selama dua harokat seperti yang lain. Cara membacanya adalah mengucapkan mim sakinah satu harokat sesuai dengan sifat bainiyahnya tanpa ada sifat-sifat tambahan. Contohnya apa? Qalqalah, alam tara, hum fiha, alaihim wa. Ini semuanya adalah sifat-sifat tambahan yang terlarang. Juga tidak boleh ada sakt, ada saktah. Hum fiha alaihim walam, tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana? Kita baca hum fiha khalidun. Silakan. Hum fiha khalidun. An'amta alaihim, An'amta alaihim. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Am lam tunzirhum la yu'minun. Am lam tunzirhum la yu'minun. Tidak dibaca tuh. Ingat, ikhfanya ikhfa apa nih?
tunzirhum. Ikhfa apa? Ikhfa awsat. Makhrajnya pertengahan, suaranya pertengahan, dan tarqiq. Disebut izhar syafawi karena huruf mim makhrajnya di syafawiyah dan dibaca izhar. Jadi harus benar-benar mengizharkan bibir, ya kan? Makanya disebut izhar syafawi. Izhar dengan memperjelas rapatnya bibir saat mengucapkan mim sukun. Tandanya apa? Sama seperti tanda untuk seluruh huruf izhar yang lain. Tandanya adalah mim sakinah. Seluruh izhar dikasih mim sakinah. Jadi kalau dalam mushaf Madinah, kalau ada tanda sukun pasti izhar. Kalau tidak ada tanda sukun pasti bukan izhar. Entah itu idgham naqis, ikhfa atau iqlab atau juga idgham. Pokoknya kalau tidak izhar tidak ada tanda sukun. Kalau ada tanda sukun pasti ada dibaca izhar. Seperti yang tampak pada gambar pada layar yang berwarna biru, di atasnya selalu ada tanda sukun. Mim yang berwarna biru di atasnya selalu ada tanda sukun. Sama dengan mushaf Indonesia, kalau untuk izhar sama. Karena selalu ada tanda sukun. Allahu ta'ala a'lam. Mudah insyaallah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang megang mic? Enggak ada. Baik. Kemudian Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri, ada yang nanya? Boleh dipersilakan. Mana? Itu Ustaz, untuk ikhfa pada huruf kaf dan qaf, apakah lidahnya nempel atau ada surga pada alif lam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, yang pertama videonya baru terupload sebagian tadi pagi untuk materi pekan kemarin, sehingga mungkin belum sempat murojaah dan melihat rekamannya. Pekan lalu sudah disampaikan bahwa ketika bertemu dengan huruf kaf atau qaf, maka makhraj sudah menempel, menyentuh dengan sempurna, sehingga aliran suara tidak lagi mengalir dari jauh. Sebagaimana telah diuraikan pekan lalu, gambarnya juga sudah ada di modul, insya Allah sudah sangat jelas. Jadi ketika bertemu dengan kaf dan qaf, maka sudah menyentuh secara sempurna. Selain qaf dan qaf menyentuh tapi belum sempurna, sehingga aliran jauf itu masih mengalir, aliran suara masih mengalir dari jauf. Begitu. Allahu ta'ala a'lam. Demikian yang kami pahami dan yang kami talaqikan. Kita lanjutkan ke bait yang terakhir di bab ini. Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala melanjutkan baitnya, wahdhar lada wawin wafa'an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Wahdhar lada wawin wafa'an takhtafi, maka berhati-hatilah ketika bertemu dengan waw atau fa, janganlah kalian mengikhfakannya. Kenapa? Liqurbiha walittihadi, karena sama dan dekatnya makhraj. Karena begini, prinsip huruf hijaiyah, semakin dekat semakin besar kemungkinan idgham. Semakin jauh maka semakin besar kemungkinan izhar. Kalau ada di pertengahan itu muncul ikhfa. Di sini mim bertemu dengan huruf hijaiyah seluruhnya dibaca izhar kecuali ba dengan mim. Maka hati-hati jadi ikhfa.
Kalaupun tidak jadi idgham, hati-hati jadi ikhfa. Terutama huruf-huruf yang makhrajnya sama atau berdekatan. Contoh, hum fiha, jangan sampai dibaca hum fiha, atau mimnya enggak sempurna, hum fiha enggak. Hum fiha khalidun. Silakan. Hum fiha khalidun. Jadi dirapatkan langsung. Hum, coba. Hum. Hum fiha. Hum fiha. Jadi enggak begini, udah siap-siap ke fa enggak? Hum fiha enggak. Hum. Rapat dulu pokoknya. Hum fiha. Hum fiha. Aydihim wa ma khalfahum wa la yuhitun. Aydihim wa ma khalfahum wa la yuhitun. Hai. Ada tanyakan? Jelas? Izhar? Izhar ya, jelas, diperjelas. Al-idah wal bayan. Jelas. Beberapa lahan saat terjadi izhar. Yang pertama, memanjangkan gunnah lebih dari yang ditetapkan, mau ketika di tengah atau ketika di akhir. Contoh yang keliru. Alam tara kaif, alam nashrah laka sadrak. Contoh yang keliru. Mestinya satu harokat saja, alam nashrah laka sadrak. Tidak dibaca alam, tidak. Atau ketika di akhir tidak bertasydid, malah ditambahkan Ar-Rahmanir Rahim. Padahal tidak bertasydid. Harusnya satu harokat saja, Ar-Rahmanir Rahim. Dah. Enggak perlu ditambah-tambah sifat, tambah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada tambahan-tambahan yang aneh-aneh. Sempurna satu harokat sesuai dengan sifat bainiyah. Yang kedua, memantulkan huruf mim. An'amta hum fiha alaihim walad. Itu adalah semuanya lahan. Yang ketiga ada saktah. Hum fiha alam tara, enggak ya. Alam nashrah. Atau misalnya kalau pas lagi baca istilah orang zaman sekarang baca mujawad. Mujawad itu sebetulnya kan aslinya ditajwidkan, arti aslinya. Cuma kalau orang zaman sekarang mengatakan mujawad itu bacaan yang lambat, sangat-sangat lambat, kemudian dengan irama-irama tertentu. Ada yang baca alam tara, ada jeda. Tidak boleh ada jeda. Yang terakhir, menyamarkan pengucapan mim saat bertemu dengan fa atau waw. Ya, ini beberapa lahan. Dan sebetulnya lahan-lahan yang lain banyak juga. Terutama kalau antum ngajar, antum bakal ketahuan, bakal ngelihat, oh ternyata ada lahan yang banyak sekali. Ya. Biasanya semakin banyak orang yang antum ajarkan, semakin banyak antum menemukan lahan. Dan itu semakin banyak jadi bahan buat nulis. Kalau senang nulis, ya. Atau misalnya buat bikin video. Kalau senang bikin video, kan ada orang yang senang nulis, ada orang yang senang bikin video. 3 tips apa, 4 tips apa, 5 tips aja kayak gitu ya. Ada orang yang senang, ya beda-beda. Memang beda-beda. Jadi tergantung antum sukanya apa. Yang suka nulis, kembangkan. Yang suka bikin video juga kembangkan. Silakan. Ketika antum melihat kesalahan di murid antum, ada ini nih, kayaknya harus begini, kan dapat tuh trik solusi baru kan.
kayaknya harus begini. Berhasil, langsung bikin videonya. Cara apa gitu ya. Gitu harusnya kalau kreatif. Antum dapat trik sesuatu yang baru, langsung dibuat videonya. Cara apa. Begitu. Allahu taala a'lam. Baik, sampai di sini berarti telah berakhir bab mim sakinah. Fihi soal. Semangat ikhwan wal akhwat. Pada lesu, pada capek ya? Masih pada capek? Siap masih. Ya, tafadhol ya Ustaz, ya Syekh Kabir. Tadi ada yang ketika ada yang mengatakan ketika mim sakinah bertemu dengan mim, juga ada yang mengatakan benar. Gimana? Kan, Ada yang mengatakan apa? kan ada Ustaz mengatakan bahwa mim sakinah bertemu dengan mim selanjutnya itu ada yang mengatakan ilham. Tidak ada. Tidak. Sebagian orang Enggak ada. Antum keliru. gimana? Ya, gimana ayo? Karena ini Apakah ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa mim sukun bertemu mim adalah izhar? Jawabannya tidak ada. Rawono Ustaz, ijma'. Para ulama sepakat wa awwalai mithlin wa jinsin insakan adghim ka qurbi wa balla wa abin fi yaumi ma qalu wa hum wa qul na'am. Jadi para ulama sepakat bahwa apabila dua huruf yang sama bertemu, yang pertama sukun, yang kedua berharokat, ijma' bila khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat, wajib idgham. Wajib idgham. Kalau ada dua huruf yang sama, yang pertama sukun, kedua berharokat, ini wajib idgham. Wajib di sini bukan wajib dalam pembahasan fikih ya. Kalau fikih itu wajib artinya apa? Dikerjakan, berpahala, ditinggalkan. Berarti kalau tidak mengidghamkan dosa dong? Bukan. Wajibnya wajib versi tajwid. Kalau dalam ilmu tajwid atau ilmu qiraah yang disebut dengan wajib artinya adalah tidak ada cara baca yang lain. Itu namanya wajib. Tidak ada cara baca yang lain. Makanya ada istilah mad wajib. Tidak ada cara baca qasar, semuanya mad. Mau 3, 4, 5, 6, enggak ada yang qasar. Semuanya mad, wajib mad begitu. Atau misalnya wajib tashil. Tidak ada cara baca yang lain, wajib tashil. Begitu. Dan mim huruf sukun bertemu huruf berharokat, kalau sama, dua huruf yang sama, wajib idgham. Ada pengecualian tidak? Ada kalau kita cara bacanya beda. Contohnya apa? Ada saktah. Di mana? Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Boleh diizharkan dengan saktah, tidak diidghamkan. Boleh diidghamkan? Ya boleh, karena hukum asalnya idgham. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Karena hukum asalnya idgham. Tapi karena di situ haknya hak saktah, ya boleh saktah. Begitu ya. Ada pengecualian yang lain, para ulama menyebutkan ada. Apa itu? Kalau huruf pertamanya mad. Bentuknya sama, tapi dia bukan dua huruf yang sama sebetulnya. Misal fi yaum wa abin fi yaum. Fi ketemu yaum, ya ketemu ya bukan. Fi ketemu yaum, ya ketemu ya bukan. Bentuknya si ya ketemu ya, tapi dia dua huruf yang sama atau berbeda? Beda. Yang pertama ya mad, makhrajnya di jauf. Yang kedua ya asli, ya bukan mad, makhrajnya di wastul lisan, bukan dua huruf yang berbeda, maka jangan diidghamkan. Contohnya kalau idgham bagaimana? Menjadi fi yaum. Ini keliru karena dia bukan dua huruf yang sama. Jadi kalau benar-benar dua huruf yang sama, satunya sukun, keduanya harokat, wajib idgham. Terus tadi kok kayaknya dengar ada sebagian ulama yang mengatakan izhar. Itu di hukum yang mana?
itu dihukum mim bertemu ba. Iya, betul. Gimana prakteknya? Prakteknya bagaimana ketika mim bertemu dengan ba diizharkan? Prakteknya sebagaimana mengucapkan hum fiha tarmihim bihijarah. Jadi nggak dipanjangin dan nggak dilamakan tarmihim bihijarah. Biasa. Tarmihim bihijaratin min sijil. Kok cepet sih? Saya ngamalin yang izhar. Masya Allah. Sah nggak? Sah kata Imam Jazari, sah. Sahih, nggak masalah. Cuma bukan riwayat Hafs. Bukan riwayat Hafs. Hafs nggak pakai itu. Atau riwayat Hafs yang sampai kepada kita itu seluruhnya meriwayatkan dengan ikhfa. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tapi kalau ada orang yang baca dengan izhar, jangan disalahkan karena sahih dari Nabi. Nabi dapat dari siapa? Dari Allah. Semua datang dari Allah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi kalau misalnya ada orang yang masih campur aduk bacaan, selama terkandung bacaan yang lain tidak perlu terlalu keras menegurnya. Bahkan pada sebagian keadaan seseorang wajib pindah qiraat pada sebagian keadaan. Contoh, ketika dia tidak bisa mengucapkan shad dalam salat, dipaksakan malah jadi apa? Malah jadi shin. Ihdinas syiratal mustaqim. Atau malah jadi huruf yang gak jelas, huruf apa? Ihdinas syiratal mustaqim. Daripada begitu, wajib hukumnya pindah ke qiraat yang lain mengganti menjadi sin. Ihdinas syiratal mustaqim. Sah salatnya. Kalau dia ihdinas syiratal mustaqim, batal. Begitu ya. Ini berkaitan dengan variasi qiraah dan variasi hukum-hukum tajwid. Begitu Allah Ta'ala a'lam. Ada yang tanyakan lagi? Awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi asy-syafwiyya lil qurra'i wa tsani idghamun